Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Nah, kali ini berjumpa lagi di mata pelajaran riset. Nah, setelah kemarin siklus 1 kalian riset, siklus 2 kalian seni budaya, sekarang kembali lagi ke siklus 3, kita akan belajar kembali tentang riset. Nah, pada siklus kali ini kami dari tim riset akan menyajikan tentang metode penulisan karya tulis ilmiah, atau nantinya kalian akan menuliskan sebuah penelitian dalam bentuk karya tulis seperti itu. Nah, pada pagi hari ini Bu Uki akan mulai dari bab 1, yaitu tentang menulis pendahuluan. Penasaran seperti apa? Mari kita saksikan videonya. Oke, dalam siklus 1 kemarin kita sudah belajar bersama-sama bareng Bu Uki, bareng Bu Riri, bareng Pak Fariza, bahwa dalam suatu karya tulis itu ada 5 bab dalam karya tulis penelitian ya. Jadi bab 1 itu ada pendahuluan, bab 2 adalah tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan, dan bab 5 adalah kesimpulan. Kemarin kalian sudah belajar bersama Bu Riri tentang sekilas mengenai kerangka dari karya tulis ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan lebih detail menuju ke bab 1, yaitu adalah pendahuluan. Apa aja sih yang ada dalam bab pendahuluan? Pendahuluan. Ibarat sebuah rumah, pendahuluan itu adalah beranda depan. Pernah nggak kalian duduk di depan beranda rumah teman kalian atau rumah tetangga kalian? Nah, dari beranda itu pasti kita bisa mengira-ngira ya seperti apa sih keadaan dalam rumah gitu ya. Misalnya kalau berandanya bersih, kayaknya dalam rumahnya juga bersih, dan seterusnya seperti itu. Nah, begitu juga dalam karya tulis ilmiah. Saat membaca bagian pendahuluan, seorang pembaca akan bisa menerka arah pembahasan yang akan disampaikan pada bagian selanjutnya. Jadi bagian pendahuluan ini sangat penting ya. Ibarat rumah dia adalah beranda, jadi dia adalah gerbang pertama dari seorang pembaca untuk mengetahui apa sih yang akan disampaikan oleh si peneliti. Sebelum masuk ke dalam contoh-contohnya gitu ya, kita akan mempelajari dulu apa aja sih yang ada dalam bagian pendahuluan ini. Bab 1 pendahuluan. Nah, bab 1 pendahuluan ini terdiri dari 4 poin teman-teman. Ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, ada tujuan, dan yang terakhir adalah ada manfaat. Yang pertama adalah latar belakang masalah gitu ya, sesuai dengan namanya gitu ya. Jadi itu adalah hal-hal yang kemudian menjadi alasan atau yang mendasari suatu penelitian. Jadi latar belakang adanya masalah itu apa sih kayak gitu ya. Jadi bagian ini berisi uraian tentang gambaran permasalahan dan hal-hal yang mendasari pentingnya dilakukan penelitian. Kenapa banget harus dilakukan suatu penelitian? Nah, disinilah kemudian penulis atau peneliti menjabarkan kenapa banget harus diteliti kayak gitu ya, dan atau alasan mengapa penelitian itu penting untuk dilakukan. Jadi penting banget ya bagian latar belakang masalah ini ya. Nah, ada hal-hal yang harus kalian perhatikan saat kalian menuliskan latar belakang masalah gitu ya. Jadi uraian yang runtuh dan logis mengenai latar belakang penelitian. Jadi ada kronologis kenapa sih kita memilih judul itu atau kita melakukan penelitian itu. Kemudian yang kedua, pengerucutan masalah hingga didapatkan masalah yang perlu dipecahkan. Nah, biasanya kita kan kalau menulis kemana-mana ya, nah di latar belakang masalah itu kita kerucutkan atau kita sempitkan, atau kemudian kita bikin lebih fokus gitu ya terhadap masalah yang memang benar-benar akan kita teliti kayak gitu ya. Dan yang terakhir, kita harus meyakinkan pembaca bahwa penelitian atau penulisan tersebut harus dilakukan. Jadi ibarat apa ya, ibarat sebuah demonstrasi kayak gitu ya. Itu kemudian adalah orasi gitu ya, orasi untuk orang-orang yang di hadapannya untuk meyakinkan bahwa oh, kita harus melakukan penelitian itu. Nah, itu semua tertuang dalam latar belakang masalah. Nah, supaya kalian ada gambaran, di sini Bu Uki akan memberikan contoh gitu ya, contoh penelitian. Nah, ini adalah penelitian yang kemarin dibikin oleh kakak kelas kalian, Mas Habib, Mas Hasan, dan Mas Zaki gitu ya. Sekarang kelas 12. Nah, kemarin ini mereka membuat tentang penelitian ekulak arai gitu ya, ekstrak kulit salak anti rayap, alternatif pengganti insektisida kimia sintetik ramah lingkungan sebagai kontribusi nyata generasi milenial. Nah, dari contoh judulnya ini teman-teman ada gambaran ya, kira-kira latar belakang masalahnya nanti bakalan ngomongin tentang apa? Iya bener, kita identifikasi aja dari judulnya gitu ya, kira-kira nanti ngomongin tentang salak gitu ya, kemudian tentang insektisida gitu ya, terus ngapain? Nah, ini kemudian akan kita jabarkan di latar belakang masalah. Ini adalah contoh penulisan dari latar belakang masalah yang sudah jadi gitu ya. Kelihatan nggak? Nggak. Oke, kalau nggak kelihatan maka akan kita zoom.
Oke teman-teman, agar lebih memahami gitu ya, Bu Uki akan memberikan contohnya ya setelah di-zoom seperti ini. Nah, latar belakang seperti dua sisi koin logam, rayap memiliki peran dan fungsi yang berlawanan. Rayap berperan dalam proses daur ulang nutrisi tanaman melalui proses disintegrasi dan dekomposisi material organik sebagai bahan dari keseimbangan lingkungan. Tetapi rayap akan berubah menjadi hama ketika koloninya menyebabkan kerusakan yang menyebabkan kerugian ekonomis bagi manusia. Di Amerika Serikat, potensi kerugian rayap mencapai 3 juta dolar setiap tahunnya, Markel 2008. Sedangkan di Indonesia diperkirakan setiap tahunnya mencapai sekitar 250 miliar suara pembaruan 2012. Nah, teman-teman silahkan lihat di paragraf pertama. Di sini kita ngomongin tentang rayap, tentang peranan ya. Jadi ada manfaatnya dan tapi ada juga dampak buruknya. Nah, dari sini kita mulai terhasut ya. Kita mulai terbawa dalam satu arus pemikiran, oh, rayap ternyata memiliki dua sisi yang berbeda seperti itu. Nah, di situ ada kutipan ya. Jadi kutipan penulisannya adalah penulisnya, kemudian koma, tahun. Nah, ini akan kita pelajari di bab 2, tapi di sini akan Bu Uki berikan sedikit bocoran kalau misalnya dalam latar belakang yang baik itu kita tidak hanya sekedar beropini gitu ya, tidak hanya sekedar pendapat kita pribadi, tapi kita harus berdasarkan data-data. Nah, di situ makanya ada katanya Markel, ada katanya suara pembaruan. Nah, di situ adalah memperkuat dari riset yang sedang kita lakukan gitu ya. Kita lanjut ke paragraf yang kedua. Menurut Rudy bla 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 bla. Nah, ini menuju ke sumbernya lagi ya. Di situ dijelaskan bahwa rayap itu ternyata memiliki dampak yang sangat mengerikan kalau memang tidak tidak dikelola dengan baik ya. Jadi menyebabkan kerugian negara dan itu bermiliar-miliar seperti itu ya. Jadi paragraf 2 ini semakin memperkuat dari paragraf pertama tentang ternyata rayap itu bisa merusak loh seperti itu dan bahaya walaupun kayaknya cuman makhluk kecil ya, ternyata dampaknya luar biasa seperti itu. Nah, ini bagian selanjutnya ya. Jadi pada umumnya serangga ini menyerang tanaman dan bagian-bagian gedung atau bagian yang terbuat dari kayu sehingga umurnya bla bla bla. Jadi ini semakin menguatkan lagi kalau wah bahaya banget nih, serangga kecil satu ini harus kemudian segera diberantas gitu ya. Nah, kemudian di paragraf berikutnya kita korelasikan gitu ya. Upaya pengendalian rayap itu ternyata selama ini masih memakai insektisida dari nabati hingga sintetik itu, tapi kebanyakan sintetik gitu ya. Padahal kalau sintetik itu dapat memiliki dampak negatif walaupun ternyata secara efek memang lebih ampuh gitu ya, tapi dampaknya itu buruk gitu ya. Antara lain ada residu yang melalui rantai makanan dapat membahayakan makhluk hidup lain gitu ya, dan bisa membunuh suatu rantai makanan ya kalau teman-teman belajar di biologi seperti itu ya. Nah, ini menguatkan kita bahwa harus ada suatu insektisida alami untuk kemudian membasmi rayapnya. Jangan pakai insektisida yang sintetik seperti itu. Cara terbaik untuk mengurangi bahaya insektisida kimia sintetik. Nah, di sini udah nggak ngomongin rayap, tapi kita geser bentar ke insektisida kimia sintetik gitu ya. Terhadap makhluk hidup dan lingkungan adalah dengan mengurangi insektisida tersebut seminimal mungkin, yaitu hanya digunakan jika benar-benar diperlukan. Salah satu cara pengendaliannya dengan menggunakan insektisida dari senyawa kimia nabati. Meskipun insektisida kimia nabati keaktifannya jauh di bawah senyawa kimia sintetik, tapi punya kelebihan dalam hal efek samping. Nah, insektisida kimia nabati menghasilkan produk pertanian yang sehat karena bebas dari zat kimia dan cenderung lebih aman karena tidak menimbulkan keracunan pada tanaman. Nah, di bab 3 ini kira-kira apa? Kira-kira penulis ini membawa pembaca untuk kemudian menyadari bahwa ternyata insektisida itu kalau buatan itu bahaya loh gitu ya. Lebih baik kita beralih ke insektisida alami. Nah, terus nyambungnya apa sama rayap? Nah, kita perhatikan paragraf selanjutnya. Kemudian di paragraf selanjutnya teman-teman, ini paragraf terakhir ya, dijelaskan ya. Jadi secara umum insektisida kimia nabati bahan dasarnya berasal dari tumbuhan. Jadi di situ dibuat. Nah, kemudian langsung menuju ke sala gitu ya. Sala itu kan adalah sesuatu yang kemudian limbahnya itu banyak banget. Apalagi kalau di Sarul Fikri, kalau teman-teman sudah kesini ya, itu biasanya ada jatah buah gitu ya, jatah buah. Bayangkan ada 1000 santri Sarul Fikri yang memakan salak. Nah, di situ pasti kulitnya tidak termanfaatkan. Nah, dari situ kemudian peneliti ingin kemudian meneliti dan mengembangkan kulit salak ini sebagai
insektisida alami untuk apa? Untuk membasmi rayap. Ya, jadi rayapnya terbasmi tapi tetap aman gitu ya, karena kita pakai insektisida alami. Nah, yang menarik teman-teman, di akhir dari latar belakang ini kemudian kita kembali menekankan kepada pembaca gitu ya, bahwa berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengadakan penelitian dengan judul Ekulak Arai, ekstrak kulit salak anti rayap, alternatif pengganti insektisida kimia sintetik ramah lingkungan sebagai kontribusi neta generasi milenial. Jadi di situ kemudian dari awal paragraf pertama sampai akhir, kemudian peneliti ini meyakinkan lagi kepada pembaca gitu ya, ini loh penting banget loh bikin insektisida alami berbahan dasar salak untuk membasmi rayap gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi ini contoh dari penelitian MIPA ya, nanti yang IPS juga sama gitu ya. Jadi kita berangkat dari suatu masalah, kemudian kita cari korelasi-korelasinya gitu ya. Kita mau menawarkan ide-ide apa. Nah, itu ada dalam latar belakang. Oke, latar belakang sudah ya. Sekarang kita menuju ke rumusan masalah. Seperti namanya, rumusan masalah, maka kita akan merumuskan masalah gitu ya. Nah, permasalahan penelitian itu harus dituliskan dalam bentuk kalimat deskriptif atau kalimat pertanyaan yang tegas dan jelas gitu ya. Jadi masalah penelitian itu merupakan perumusan kesenjangan antara keadaan yang ada dengan keadaan yang akan dicapai. Jadi masalah ini adalah akibat dari tidak sesuainya antara realita dengan idealita, seperti itu ya. Makanya ada masalah gitu ya. Kalau kalian banyak masalah dalam hidup, pasti banyak banget keinginan hidup yang tidak tercapai dan tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, ya enggak? Baik, kita langsung ke contoh ya. Jadi dari penelitian yang tadi gitu ya, di sini ada rumusan masalah yang sudah dibuat gitu ya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menyusun rumusan masalah, yaitu ada 3. Bagaimana cara mendapatkan ekstrak kulit salak. Yang kedua, bagaimana efektivitas uji ekstrak kulit salak terhadap rayap dalam berbagai sampel konsentrasi. Jadi lebih ke kimia gitu ya. Bab 3, seberapa besar perbandingan efektivitas antara ekstrak kulit salak dan insektisida kimia sintetik. Jadi di sini di rumusan masalah ini kemudian ini adalah step-step yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu cara untuk mendapatkan ekstrak. Yang kedua itu gimana sih efektivitasnya gitu ya. Jadi nanti dibandingin antara rayap gitu ya, rayap dimatikan dengan berbagai macam konsentrasi dari ekulaknya gitu ya. Yang ketiga nanti dibandingin sama insektisida yang sintetik gitu ya, lebih efektif mana kira-kira seperti itu. Nah, itu kemudian yang akan kita rumuskan dalam masalah. Baik, selanjutnya kita menuju ke tujuan gitu ya. Nah, tujuan penelitian itu memuat uraian yang menyebutkan secara spesifik maksud atau tujuan yang hendak dicapai dari penelitian yang akan dilakukan. Nah, tujuan ini muncul dari permasalahan yang disampaikan dalam rumusan masalah pada bagian sebelumnya. Jadi kemarin sudah disinggung juga di video sebelumnya gitu ya, kalau tujuan ini relate banget sama rumusan masalah. Jadi kalau misal rumusan masalahnya ada 3, tujuannya juga ada 3. Rumusannya ada 2, maka tujuannya 2. Rumusannya 5 Bu, tujuannya juga 5. Jadi tujuan ini hanyalah merupakan bentuk dari kalimat yang pernyataan. Nah, kalau rumusan masalah kan pertanyaan, tujuan itu adalah pernyataan. Jadi kita tinggal menerjemahkan pertanyaan dari rumusan masalah menjadi tujuan. Seperti itu, bisa dipahami ya? Nah, ini dia contoh dari tujuan gitu ya. Sama seperti yang tadi Bu Uki bilang ya, ada 3 rumusan masalah, maka di sini juga ada 3 tujuan. Nah, berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti menyusun tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui cara mendapatkan ekstrak kulit salak. Nah, sama ya dengan rumusan masalah ya. Yang kedua, mengetahui efektivitas uji ekstrak kulit salak terhadap rayap dalam berbagai sampel konsentrasi. Yang ketiga, mengetahui perbandingan efektivitas antara ekstrak kulit salak dan insektisida kimia sintetik. Gimana? Sama persis kan ya, sama dengan rumusan masalah? Persis. Oke, kita sekarang berada di bagian akhir dari bab 1 pendahuluan, yaitu adalah manfaat gitu ya. Jadi setiap hasil penelitian itu teman-teman pada prinsipnya itu harus berguna. Jadi kita itu melakukan penelitian itu nggak main-main gitu ya, nggak useless, nggak cuma coba-coba, tapi kita itu ada tujuannya,
ada masalah dan kita sebagai generasi muda harus punya solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut kayak gitu ya. Jadi manfaat tersebut ini bisa dijabarkan bagi misalkan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, manfaat bagi objek yang diteliti, kemudian manfaat bagi peneliti sendiri atau manfaat bagi pengembangan negara pada umumnya. Jadi ketika suatu karya ilmiah punya manfaat berarti dia punya nilai guna, dan insya Allah kalau sebagai muslim ya, yang namanya amal jariah ya, ini manfaat itu adalah amal jariah. Bayangin kita menciptakan suatu teknologi atau kita menciptakan suatu inovasi dan itu kepake sama manusia gitu ya, sampai mungkin kita sudah mati tapi masih dipakai ini hasil penelitian kita. Insya Allah pahala-pahala kita juga mengalir kayak gitu ya, mengalir ke kita seperti itu. Siapa sih yang nggak mau kemudian menjadi ladang pahala gitu bagi sesama itu ya. Jadi kita memberikan manfaat yang seluas-luasnya karena ciri muslim itu adalah khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain kayak dia, bagi manusia yang lain. Jadi lewat penelitian ini kemudian kita berusaha untuk mendedikasikan diri, mengabdikan diri sebagaimana kita harus bermanfaat sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi seperti itu. Kita ke contoh manfaat ya. Jadi dari penelitian itu manfaat penelitian gitu ya. Jadi di sini dibagi menjadi peneliti bagi masyarakat juga bagi pemerintah. Nah, bagi peneliti apa manfaatnya? Dapat menjadi referensi dan pengetahuan tentang pengoptimalan pemanfaatan limbah kulit salak sebagai bahan baku pembuatan insektisida. Yang kedua, dapat menjadi daya tarik untuk dilakukan penelitian selanjutnya yang dapat menambah manfaat dan nilai guna limbah kulit salak. Kemudian bagi masyarakat apa? Yang pertama, dapat memanfaatkan limbah kulit salak sebagai bahan baku alami pembuatan insektisida kimia nabati. Yang kedua, masyarakat dapat merealisasikan penelitian ini sehingga limbah kulit salak itu manfaatannya lebih optimal dan membuka peluang usaha. Dan yang ketiga, dapat memberikan kesadaran dalam upaya penyelamatan lingkungan. Yang ketiga, bagi pemerintah dengan dapat menjadikan dorongan untuk pemerintah lebih serius mengembangkan penelitian di kalangan para pelajar gitu ya. Jadi kan penelitiannya pelajar seperti itu ya. Kemudian yang kedua, dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk lebih memanfaatkan bahan-bahan alami sebagai bahan baku pembuatan insektisida. Jadi bayangin teman-teman punya penelitian dan penelitian itu dipakai, Masya Allah ya, pasti kebermanfaatannya lebih meluas lagi seperti itu. Nah, ini contoh dari manfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin, sampailah kita pada penghujung video. Nah, semoga bermanfaat ya apa yang kemudian Bu Uki sampaikan dari awal hingga akhir kayak gitu ya. Dan yang paling penting adalah teman-teman bisa merealisasikan, karena sebaik-baik ilmu adalah yang diamalkan seperti itu ya. Jadi harapannya setelah ini teman-teman punya ide, aku mau bikin suatu penelitian terus iseng-iseng nih latar belakangnya apa ya, seperti itu ya. Jadi dibikin seperti itu ya. Nah, nanti insya Allah kita akan bertemu lagi di video kedua dan ketiga, tentu dengan di channel yang sama, channel Indi Fikri. Nanti insya Allah akan dibersamai dengan guru-guru riset yang lainnya juga, ada Bu Riri dan ada Pak Fariza juga, ada Bu Uki lagi. Nah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Afwan minkum, salam riset generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.